Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlaila Listiani, biasa dipanggil Ella. Nah, Senin kemarin tepatnya pada tanggal 9 Maret 2026 di kelas Public Speaking bersama Bapak Adi, kami membahas materi yang menurut saya cukup menarik dan juga penting, yaitu tentang intonasi dalam berbicara. Selanjutnya, dalam public speaking, ternyata cara kita menyampaikan kalimat sama pentingnya dengan isi yang kita sampaikan. Intonasi sendiri adalah bagaimana kita mengatur nada suara, penekanan kata, serta jeda ketika berbicara. Hal ini terlihat sederhana tetapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap bagaimana audiens memahami pesan yang kita sampaikan. Lalu, ketika seseorang berbicara dengan nada yang datar, dari awal sampai akhir biasanya audiens akan cepat merasa bosan, bahkan pesan yang sebenarnya penting bisa saja tidak terlalu diperhatikan karena cara penyampaiannya kurang menarik. Oleh karena itu, dalam public speaking kita perlu memperhatikan variasi nada suara agar penyampaiannya terasa lebih hidup. Salah satu hal yang dibahas dalam materi tersebut adalah tentang penekanan kata. Penekanan kata digunakan untuk menunjukkan bagian mana dari kalimat yang paling penting. Misalnya, ketika ingin menyampaikan pesan utama, kita bisa memberi sedikit penekanan kata pada kata-kata tertentu dengan menaikkan atau menurunkan nada suara. Dengan adanya penekanan ini, audiens akan lebih mudah menangkap inti dari apa yang kita sampaikan. Tanpa penekanan, semua kata akan terdengar sama, dan pesan yang penting bisa saja tidak terlalu diperhatikan. Selain penekanan kata, kami juga belajar tentang penggunaan jeda berbicara. Dalam tulisan kita mengenal tanda baca seperti koma dan titik. Ternyata, dalam berbicara juga ada konsep yang sama. Tanda koma biasanya digunakan sebagai jeda singkat ketika berbicara. Jeda ini berfungsi agar kalimat tidak terdengar terlalu cepat dan memberi waktu kepada audiens untuk memahami informasi yang disampaikan. Lalu sedangkan tanda titik biasanya menunjukkan jeda yang lebih jelas. Sebelum masuk ke kalimat berikutnya, jeda ini penting agar pembicaraan terasa lebih teratur dan tidak terkesan terburu-buru. Selain itu, kami juga membahas tentang nada suara. Dalam public speaking, nada suara tidak boleh selalu sama. Kadang kita perlu menaikkan nada suara ketika menyampaikan sesuatu yang penting atau menurunkannya ketika ingin memberi kesan yang lebih tenang dan serius. Perubahan nada suara ini dapat membuat penyampaian menjadi lebih menarik dan membantu audiens tetap fokus mendengarkan. Karena sebenarnya audiens tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga merasakan energi dan ekspresi dari pembicara. Dari materi ini, saya jadi memahami bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, lebih dari itu. Public speaking adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Hal-hal kecil seperti intonasi, penekanan kata, jeda, dan nada suara ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam komunikasi. Dengan intonasi yang baik, pesan yang kita sampaikan bisa terasa lebih hidup dan lebih mudah diterima oleh audiens. Materi ini juga menjadi pengingat bahwa ketika berbicara di depan orang lain, kita tidak hanya perlu mempersiapkan isi materi, tetapi juga perlu memperhatikan cara kita menyampaikannya. Karena pada akhirnya, pesan yang baik bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita mengatakannya. Itulah sedikit cerita tentang materi yang kami pelajari di kelas Public Speaking pada hari Senin 9 Maret 2026. Saya Nurlaila Listiani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.